Tempat wisata religi di Palembang, Sumatera Selatan ternyata menarik minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Sebagai salah satu kota tertua di Indonesia, Palembang memiliki Al-Quran terbesar di dunia yang terletak di Jalan Muhammad Amin Gandus, Kecamatan Gandus. Bait Al-Quran Al-Akbar sebagai museum pada umumnya menawarkan keindahan yang memukau pengunjung, terutama karena Al-Quran 30 juz yang diukir pada lembaran kayu tembesu. Sebanyak 40 meter kubik kayu digunakan untuk membuat ukiran ini dengan biaya sekitar 2 miliar rupiah. Setiap lembar ukiran memiliki ukuran 177 dikali 140 dikali 2,5 cm dan ketebalan total termasuk penutupnya mencapai 9 meter. Al-Quran raksasa ini resmi dibuka sebagai destinasi wisata religi pada Senin 30 Januari 2012 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu petugas atau guide yang ada di Al-Quran Bisa Palembang. Perkenalkan dulu Pak. Nama saya Pak Saponi. Di sini saya dipercaya oleh Ustadz Haji Syofatila sebagai pemandu atau guide lokal dari Bait Al-Quran Al-Akbar Gandus Palembang. Pak Poni ya Pak. Ya. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama saja ya Pak. Boleh. Mengapa Pak tempat wisata religi Bait Al-Quran di Gandus ini bisa menjadi wisata religi favorit di Sumatera Selatan, bahkan sampai ke mancanegara, Pak? Betul. Jadi di sini kelebihan akun kita ini, mungkin adik sudah keluar negeri atau keliling Indonesia, keunikannya karena inilah satu-satunya akun di dunia yang diukir dipahat di atas kayu. Sebab pada umumnya akun itu kan ditulis, dicetak baik di atas kertas, kulit hewan, di atas daun, lempengan besi, di atas kaca, mungkin juga di atas kain ya, atau di atas kuningan. Tapi tempat itu di sini benar-benar dipahat, diukir di atas kayu, dan ukiran pun ini ukiran tangan. Nah, dia keunikan itu karena inilah sebab akun kita ini satu keping ini sama dengan satu Al-Quran, bolak-balik depan belakang. Jadi sama persis pada umumnya akun kita pakai, tapi dia keunikannya dipahat di atas kayu. Nah, jadi akun kita ini sedikit kita tambahkan dengan ukuran panjang satu kepingnya 177 cm dan lebarnya itu 140 cm, ketebalan toilet papannya 2,5 cm, berat satu kepingnya rata-rata 50 kg, menghabiskan toilet papan lebih kurang 40 meter kubik. Mengapa akun kita di sini jadi ikon? Karena ini Ustadz juga tidak melupakan kearifan budaya kita Palembang, Sumatera Selatan. Ornamen atau bingkai boleh adik perhatikan, ada bermotif swastikaya, bunga matahari, ada bentuk bunga lotus, ada bentuk bunga teratai ya. Dan selalu ukiran kita Palembang dominasinya warna kuning kemasan sama merah. Jadi kuning kemasan ini filosofinya melambang kemampuan kejayaan, kalau warna merah ini melambangkan keberanian. Itu kelebihannya ya. Bagaimana Pak secara proses pembuatan Al-Quran ini? Nah, dalam proses pembuatan akun ini begini. Jadi Ustadz Haji Syofatila ini yang sebagai ide pengagas langsung penulisannya. Anggaplah kita mau bikin surat Al-Fatihah, itu langsung oleh Ustadz Syofatila itu di atas kertas karton atau kertas minyak. Hasil itu kertas karton ya. Nah, hasil dari jiplat tadi dikoreksi, dibaca, diulang-ulang. Oke, surat Al-Fatihah sudah betul, sudah benar, tidak kata salah, kata silamnya waktu itu ya. Baru ditempel di papan selebar itu. Nah, jadi itulah salah satu cara untuk pembuatannya. Jadi kalau dia ada pola atau malnya, ya bagaimana pengukir itu nak baca? Sebab rata-rata pengukir itu ini isinya itu pengukir otodidak. Ya, turun-menurun entah dari buyutnya atau dari ayahnya atau dari orang tuanya. Jadi mereka ini berdasarkan otodidak. Ada Ustadz Syofatila yang memahami menulis juga, ada yang tidak baca-baca, ada yang tulis, tapi kan itu akhirnya mereka sekitar bagian mengukir. Tinggal kita kasih arah ke mereka itu saja. Nah, itu. Terus Pak, fasilitas yang didapat oleh pengunjung Pak jika berkunjung di tempat wisata ini? Jadi alhamdulillah di sini fasilitas kita itu walaupun kecil-kecil masih gitu tuh musola ada. Ya. Tempat duduknya juga ada. Toilet atau WC-nya juga ada. Dan juga di sini kita ada juga untuk ada ruangan simulasi surga, ada neraka. Oh, ada simulasi. Karena yang kunjung ini khususnya untuk anak-anak yang PAUD, TK, SD ya. Bahasa kita Palembang ini masih baca ditakuti lah istilahnya ya. Nah, jadi kalau kalian suka main HP, ngapa masuk main HP itu masuk neraka? Karena kalian lupa dengan sholat. Kalau HP itu tidak salah, teknologi tidak salah, yang salah kita ya.
Nah, jadi kalau kalian nanti berbakti dengan orang tua, rajin sholat, rajin baca Al-Quran, ini bahasanya surga. Keunikan dari tempat muslimnya apa sih Pak? Nah, salah satu tadi keunikannya, karena mereka tuh menyangka pada umumnya di Islam tuh 9,9% mereka menyatakan tuh hampir ini Al-Quran ini kita bentuknya buku atau kitab. Jadi mereka tuh di luar apa ekspektasi mereka. Tidak nyangka bahwa bentuk Al-Quran kita ini bentuknya kepingan kayu. Mereka kira tadi bentuknya kitab yang besar, raya pas kita lembang ya dengan ukuran sekian. Anggap mereka itu berbentuk buku atau kitab. Tetapi sini berbedanya dari ini Pak, uniknya dia bentuk kepingan kayu. Mengapa dikatakan kepingan? Karena dibuat dari kayu. Dan unikannya memang dia benar-benar dipahat secara manual. Basket pelembang ini ditata. Nah, bukan menggunakan program komputer atau sinar laser. Jadi mereka menyatakan dia belum pernah kami buat seperti ini. Mungkin kalau Jepara terkenal Pak ya, dari dulu jam sekarang bukan Jepara tuh ngetop basket pelembang dia ya. Tapi mereka itu cuma bikin surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas ya, surah apa isi itu surah Yasin, Al-Ikhlas atau isi itu ayat-ayat pendek lah ya. Hanya beberapa saja. Nah, kalau kita sini lengkap dari juz 1 sampai juz 30. Tapi memang di sini tidak dibilang museum. Kalau museum itu peninggalan sejarah, tetapi Ustadz membuat sejarah. Orang bilang masjid, bukan masjid. Kalau masjid kan tempat sholat. Tapi kita nyebut sini Bait Al-Quran Al-Akbar. Bait itu artinya rumah, Al-Quran Al-Akbar itu besar. Jadi, alasan didirikannya ini kenapa ya? Kan tadi proses tuh sejarah. Jadi Ustadz ini dalam sejarah Al-Quran ini ada cerita sedikit. Mungkin adik-adik pernah sholat di Masjid Agung Palembang ya. Pernah atau pernah kunjung sana. Jadi waktu itu Ustadz ini membuat kaligrafi atau ornamen di Masjid Agung Palembang. Nah, jadi yang kaligrafi dalam Masjid Agung Palembang itu di dinding atau di pintu atau jendela itu kan, itu sasarannya Ustadz Haji Syafatila. Tapi beliau bilang waktu itu pembuatannya pada umumnya di malam hari, bukan siang hari. Kalau siang hari itu kan ramai, apalagi di hari Jumat. Benar. Jadi suatu malam beliau ini kecapean. Nah, dalam kecapean beliau ketiduran siang itu. Dalam tidur inilah beliau bermimpi atau mendapat petunjuk. Hanya Allah yang tahu dan beliau ya. Jadi singkat cerita, yang pertama kali dibikin sebenarnya Al-Fatihah yang tempat kita sholat tadi ya. Nah, itu yang pertama kali dibikin beliau surah Al-Fatihah itu. Itulah tonggak sejarah dalam keluarga kita dengan mendakwahkan apa? Beliau mengembalikan cincin pernikahan istrinya. Nah, jadi itu ada sejarah sedikit. Bagaimana sih Pak tanggapan masyarakat sekitar tentang Baiat Al-Quran ini? Ya, jadi luar biasa. Mereka juga melok bangganya. Sebab sebelum ada Al-Quran ini, daerah Gandus ini, usul kampung kita sini, Gandus ini kamu tahu lah je. Dulu sempat dijuluki itu tempat jin buang anak. Jadi sepi dulu dah ya. Sudah dikata untuk tempat begal, tempat pembuangan mayat, tempat pembunuhan, plus bawa karet lagi. Setelah ada Al-Quran ini, terangkatlah nama Gandus. Tiket ini kita jual Rp120.000. Untuk anak-anak Rp15.000. Makanya aku ngomong pada pengunjung, Pak, kamu beli tiket dengan harga Rp20.000 dan Rp15.000 ini niatlah untuk infak sodako. Karena uangnya ini sebagai untuk pembangunan Al-Quran. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu ingin menjawab wawancara dari kami di Radio El Sinta. Semoga ayat Al-Quran ini semakin maju dan semakin ramai. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali dan juga kami juga ucapkan terima kasih untuk Radio El Sinta. Semoga dengan kunjungan adik-adik di sini bisa menceritakan bahwa di Palembang ini, tepatnya di Gandus ini ada Al-Quran besar. Mohon dipromosikan atau disiarkan sedikit ada pantun kita. Hijau-hijau daun keladi, nasi kuning dalam lemari. Terima kasih adik-adik datang kemari untuk menyambung tali silaturahmi. Saya sebagai pemandu atau persekutuan, mungkin dalam penyambutannya tutur bahasa jika laku kami yang kurang berkenan, kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan lahir dan batin. Akhir kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.